Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran shorof kita, pelajaran tasrif kita dengan kitab Al-Kafi karya Ustaz Aceng Zakaria Fidahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 16. Ya, perhatikan kitabnya, bukunya di halaman 16. Kita sudah masuk tema al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, apa itu fi'il mudhari? Al-fi'lul mudhari huwa ma dalla ala hadatsin fi zamanil hali wal istiqbali. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di masa hal, di masa sekarang, wal istiqbal, dan di masa yang akan datang. Ini adalah fi'il mudhari. Ya, ini adalah definisi dari fi'il mudhari. Contohnya al-mithlu yadhhabu, yarji'u, yaqra'u, yashrabu. Contoh fi'il mudhari yaitu yadhhabu, artinya dia akan pergi atau dia sedang pergi. Yarji'u, dia akan pulang atau dia sedang pulang. Yaqra'u, dia sedang atau akan membaca. Yashrabu, dia sedang atau akan minum. Ini adalah contoh-contoh dari fi'il mudhari dan contoh-contoh lainnya. Dan di antara tanda fi'il mudhari itu terdapat huruf-huruf mudhara'ah di awalnya, ya. Di antara tanda fi'il mudhari itu terdapat huruf-huruf mudhara'ah di awalnya, yaitu seperti huruf ya, ta, hamzah, dan nun. Jadi huruf mudhara'ah ada 4, hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, selanjutnya perhatikan pembagian fi'il mudhari. Di sana fi'il mudhari terbagi dua, sama seperti fi'il madhi sebelumnya. Dan pembagian ini berdasarkan keberadaan fi'ilnya, ya, keberadaan fa'ilnya atau pelakunya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama mabniyun lil ma'lum dan mabniyun lil majhul. Ada fi'il mudhari yang binanya ma'lum, maksudnya adalah fi'il mudhari yang diketahui pelakunya. Dan ada fi'il mudhari yang mabniyun lil majhul, yang binanya adalah fa'ilnya tidak diketahui. Perhatikan contoh fi'il mudhari mabniyun lil ma'lum. Contohnya adalah yaqra'u, yaktubu, yas'alu, yashrabu, yatribu, yaftahu. Ini adalah contoh bina fi'il mudhari yang maklum, ya, yang diketahui pelakunya. Seperti tadi, seperti definisi yang di atas tadi. Yaqra'u artinya dia sedang atau akan membaca. Jadi pelakunya ada di situ. Ya, kemudian contoh mabniun lil majhul, fi'il mudhari yang binanya lil majhul, yang pelakunya tidak diketahui. Contohnya adalah yuqra'u, yuktabu, yus'alu. Yuqra'u itu adalah fi'il mudhari yang majhul dari yaqra'u. Yaqra'u berubah menjadi yuqra'u. Kemudian yaktubu berubah menjadi yuktabu. Yuktabu adalah fi'il mudhari majhulnya. Kemudian yas'alu itu adalah fi'il mudhari maklumnya. Ketika ingin dirubah kepada fi'il mudhari yang majhul, maka dia menjadi yus'alu. Ya, yus'alu. Demikian juga dengan yushrabu, yutrabu, yuftahu. Jadi di sini ada rumus, ya. Di sini kita dapati rumus cara merubah fi'il mudhari yang maklum kepada fi'il mudhari yang majhul. Ya, perlu diperhatikan di sini. Di sini ada rumus untuk merubah fi'il mudhari yang maklum kepada fi'il mudhari yang majhul. Apa rumusnya? Yaitu dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan awalnya, yaitu huruf mudhara'ahnya, kemudian difathahkan sebelum akhirnya.
difathahkan sebelum akhirnya, yaitu sebelum akhirnya ain fi'ilnya. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya, cara merubah fi'il mudhari yang binanya maklum kepada fi'il mudhari yang binanya majhul. Dan dari sisi artinya, ya dari sisi artinya, kalau yukra'u artinya dia sedang atau akan dibaca. Yuktabu dia sedang atau akan ditulis. Yus'alu dia sedang atau akan ditanya. Demikian. Yushrabu dia sedang atau akan diminum. Yutrabu dia sedang atau akan dipukul. Yuftahu dia sedang atau akan dibuka. Ya, demikian arti dari bina fi'il mudhari yang majhul ini. Ya, dia bentuk pasif, ya. Bentuk pasif. Sedangkan yang maklum bentuknya aktif. Nah, kata kerja aktif. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana tasrif fi'il mudhari yang maklum. Perhatikan tasrif fi'il mudhari yang maklum. Contohnya seperti di bawah ini. Ini adalah mauzunnya ya, atau contoh dari fi'il mudhari yang maklum. Dari kata yaktubu. Ustaz bacakan. Tasrif fi'il mudhari al-ma'lum. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Ya, di situ ada kesalahan tulisan ya. Taktubina, taktubani, taktubna. Seharusnya taktubna, ya. Kemudian aktubu, naktubu. Nah, penjelasannya sama seperti tasrif fi'il madhi sebelumnya. Ya, baris yang pertama, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, itu adalah fi'il mudhari untuk mudzakkar yang ghaib. Fi'il mudhari untuk mudzakkar yang ghaib. Maksudnya untuk orang ketiga laki-laki, ya. Yaktubu artinya dia laki-laki, dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubani dia atau mereka berdua laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubuna mereka laki-laki sedang atau akan menulis. Ya. Kemudian taktubu, taktubani, yaktubna, ini adalah contoh fi'il mudhari yang ghaib untuk muannas, ya. Ini adalah fi'il mudhari yang ghaib untuk muannas, untuk orang ketiga muannas. Kita artikan taktubu artinya dia perempuan, dia seorang perempuan sedang atau akan menulis. Taktubani mereka berdua perempuan sedang atau akan menulis. Yaktubna mereka perempuan sedang atau akan menulis. Ya, demikian cara menterjemahkannya, ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, ya, kelompok kedua di sana ada fi'il mudhari yang mukhatab, ya, untuk orang kedua. Baris yang pertama taktubu, taktubani, taktubuna. Ini adalah fi'il mudhari untuk mukhatab, lil mudzakkar mukhatab, untuk orang kedua bagi laki-laki. Ya, orang kedua maksudnya adalah orang yang diajak berbicara, lawan kita berbicara. Taktubu artinya engkau seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubani kamu berdua laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubuna kalian semua laki-laki sedang atau akan menulis. Kemudian baris yang selanjutnya taktubina, taktubani, taktubna. Ini adalah fi'il mudhari untuk muannats mukhatabah, ya, muannats mukhatab. Ya. Taktubina artinya kamu seorang perempuan sedang atau akan menulis. Taktubani kamu dua orang perempuan sedang atau akan menulis. Taktubna
Taktubna, kamu sekalian perempuan sedang atau akan menulis. Nah, demikian. Selanjutnya yang terakhir yaitu aktubu, naktubu. Ini adalah fi'il mudhari untuk mutakallim. Aktubu, dan ini bisa digunakan untuk mudzakkar dan juga muannats. Aktubu artinya saya sedang atau akan menulis. Naktubu artinya kami atau kita sedang atau akan menulis. Nah, ya, ini bisa digunakan untuk mudzakkar dan juga muannats. Demikian. Ya, Ustaz harap demikianlah mentasrifkan, ya. Dan kita harus benar-benar memahaminya, memahami maknanya juga. Selain menghafalkannya, kita juga harus memahami tasrif tersebut. Ya, yaktubu di sana ada domir huwa, ya. Yaktubani di sana ada domir huma, ya. Insyaallah kita akan bacakan nanti, ya. Kita akan bacakan nanti tasrif fi'il mudhari yang maklum yang nanti disertai dengan domir seperti tasrif-tasrif sebelumnya, ya. Jadi ini dihafalkan: yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Nah, ya. Kemudian halaman selanjutnya di sana ada tamrin, latihan, dan ini antum kerjakan mandiri, ya, secara mandiri. Ya, mudah-mudahan nanti ketika tetap muka akan kita bahas, ya, atau kita bisa diskusikan nanti di grup. Mana yang tidak antum pahami, antum tanyakan ke Ustadz, ya. Dan ini akan Ustadz rangkum nanti semua soal-soal ini, kita buat latihan-latihan, ya. Kita buat latihan-latihannya insyaallah. Selanjutnya kita masuk ke halaman 18, ya. Halaman 18, tasrif fi'lil mudhari al-ma'lum ma'ad dhamair. Nah, ini dia seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Tasrif fi'il mudhari yang maklum disertai dengan dhamir. Ya, setelah kita menghafalkan contoh fi'il mudhari tadi, contoh tasrif fi'il mudhari dari kata yaktubu, maka di sini kita akan bacakan tasrif fi'il mudhari yang maklum dengan dhamir, yang bersama dhamirnya. Ya. Di sini diambil dari kata yarji'u. Yarji'u. Ustaz bacakan: huwa yarji'u, huma yarji'ani, hum yarji'una, hiya tarji'u, huma tarji'ani, hunna yarji'na, anta tarji'u, antuma tarji'ani, antum tarji'una, anti tarji'ina, antuma tarji'ani, antunna tarji'na, ana arji'u, nahnu narji'u. Ya, demikian tasrif fi'il mudhari yang maklum disertai dengan dhamir. Huwa yarji'u, huma yarji'ani, hum yarji'una, hiya tarji'u, huma tarji'ani, hunna yarji'na, anta tarji'u, antuma tarji'ani, antum tarji'una, anti tarji'ina, antuma tarji'ani, antunna tarji'na, ana arji'u, nahnu narji'u. Nah, demikian. Jadi dibiasakan. Insyaallah dalam mentasrifkan fi'il mudhari ini dengan fi'il madhi itu redaksinya sama, ya. Dan domir-domir yang digunakan juga sama. Dan kiat untuk bisa menghafal tasrif ini ya dengan diulang-ulang, ya, dengan diulang-ulang, baca berulang-ulang, kemudian dilatih, terus dilatih, ya. Digunakan dengan fiil-fiil yang lain, contoh-contoh fiil yang lain. Kalau tadi sudah yaktubu, ganti dengan fiil-fiil yang lain. Misalnya yadkhulu, ya, dan lain sebagainya. Nah, afwan sedikit terlewat untuk fi'il mudhari, ya. Ustaz ulangi lagi, untuk fi'il mudhari sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, dia ada 3 wazan, ya. Untuk fi'il mudhari yang 3 huruf, dia ada 3 wazan.
yaitu yaf'alu, kemudian yaf'ilu dan yaf'ulu, ya. Contoh fi'il mudhari dengan wazan yaf'ulu itu tadi contohnya yaktubu, yadkhulu, ya. Kemudian yakhruju dan lain sebagainya. Contoh atau mauzun dari wazan fi'il mudhari yaf'ilu. Yaf'ilu contohnya yarji'u, kemudian yatribu, ya. Kemudian yajlisu dan lain sebagainya. Adapun contoh untuk fi'il mudhari yang wazannya yaf'alu, contohnya adalah yadhhabu, kemudian yaqra'u, ya. Kemudian yashrabu dan lain sebagainya. Itu dia wazan dari fi'il mudhari. Nah, ya. Tayyib, selanjutnya ya, untuk latihan-latihannya at-tamrin di sini, perhatikan di sini ada sarrifil af'al al-atiyata. Sarrifil af'al al-atiyata. Tasrifkanlah fi'il-fi'il berikut ini, ya. Di sini anak-anak ustaz diperintahkan untuk mentasrifkan fi'ilnya, ya, seperti contoh di atas dari kata huwa yadhhabu, huwa yadkhulu, huwa yaktubu. Ya, ini mentasrifkan fi'il mudhari'nya disertai dengan dhamir, ya. Kalau mau dikerjakan ini seperti Ustaz sampaikan tadi, latihan-latihan ini adalah sifatnya mandiri, ya. Boleh dikerjakan, dan kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ke Ustadz. Adapun nanti tugas yang akan Ustadz sampaikan atau berikan itu rangkuman, ya, beberapa latihan nanti akan Ustadz kumpulkan, baru itu antum kerjakan, ya. Jadi yang di buku ini sifatnya mandiri, ditulis dulu di bukunya, ya, dipelajari, dan kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan kepada Ustadz, ya. Dan dilatih ini seperti yang sarrifil af'al al-atiyah, ini dilatih baik lisan maupun tulisannya, ya. Huwa yadhhabu, huma yadhhabani, hum yadhhabuna, hiya tadhhabu, huma tadhhabani, hunna yadhhabna, dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua perintahnya itu adalah imla'il faragha bi fi'lin munasibin. Isilah titik-titik ini dengan fi'il yang sesuai, ya, dengan fi'il yang sesuai. Contohnya di situ adalah huwa yaqra'u, ya, huwa yaqra'u dari kata yaqra'u. Kalau ana, ya, ana aqra'u, anta, dan seterusnya. Demikian, ya. Kemudian untuk yang ketiga, latihan yang ketiga, imla'il faragha bi dhamirin munasibin. Isilah titik-titik ini dengan dhamir yang sesuai, ya, dengan dhamir yang sesuai. Ini kebalikan dari yang di atas tadi, ya. Contohnya huwa yas'alu, dari kata yas'alu, maka dhamir yang ada di sampingnya itu dhamir huwa, ya, dhamir yang tepat itu huwa yas'alu. Kalau tas'alina berarti dhamir apa yang sesuai? Naam, dhamir anti. Demikian dan seterusnya, as'alu, nas'alu, tas'alu, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke halaman 19. Tasriful fi'lil mudhari'il muttasili bi dhamirin nasbin. Tasrif fi'il mudhari yang maklum, ya. Tasrif fi'il mudhari yang maklum yang dia bersambung dengan dhamir nasab, ya. Tasrif fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir nasab. Dhamir nasab adalah dhamir yang kedudukannya sebagai objek di sini, ya. Perhatikan tasrifnya dari kata yas'alu, ya, dari kata yas'alu. Berarti fa'ilnya adalah dhamir huwa, ya. Kita baca tasrifnya, yas'aluhu, yas'aluhu, yas'aluhuma, yas'aluhum, tas'alu, yas'aluha, yas'aluha, yas'aluhuma, yas'aluhunna, yas'aluka, yas'alukuma, yas'alukum,
yas'aluki, yas'alukuma, yas'alukunna, yas'aluni, yas'aluna. Ya, sekali lagi ya, kita bacakan tasrif fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir nasab. Yas'aluhu, yas'aluhuma, yas'aluhum, yas'aluha, yas'aluhuma, yas'aluhunna, yas'aluka, yas'alukuma, yas'alukum, yas'aluki, yas'alukuma, yas'alukunna, yas'aluni, yas'aluna. Nah, kita artikan yas'aluhu artinya dia laki-laki, dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya hu kepadanya laki-laki. Ya. Sekali lagi yas'aluhu berarti di sini ada gabungan antara kata yas'alu, ya yas'alu fi'il mudhari bersambung atau dia bersambung muttasil dengan dhamir huwa, bersambung dengan dhamir huwa. Penulisannya menjadi yas'aluhu. Yas'aluhu. Artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepadanya, seorang laki-laki. Kemudian yas'aluhuma artinya ini adalah fi'il mudhari yas'alu bersambung dengan dhamir huma. Maka dia menjadi artinya adalah dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada mereka berdua. Ya. Kemudian yas'aluhum ini adalah fi'il mudhari yas'alu bersambung dengan dhamir hum. Ya, bersambung dengan dhamir hum. Maka menerjemahkannya adalah dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada mereka laki-laki. Yas'aluha dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada dia seorang perempuan. Yas'aluha dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada mereka berdua laki-laki. Afwan, yas'aluha, yas'aluhuma dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada mereka berdua perempuan. Yas'aluhunna dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada mereka perempuan. Yas'aluka dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kamu seorang laki-laki. Yas'alukuma dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kalian berdua laki-laki. Yas'alukum dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kalian semua laki-laki. Yas'aluki dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kamu seorang perempuan. Yas'alukuma dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kalian berdua perempuan. Yas'alukunna dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kalian semua perempuan. Yas'aluni dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada saya. Yas'aluna dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kita atau kami. Nah, demikian terjemahannya. Jadi fi'il mudhari yang lainnya bisa juga kita gunakan, ya. Kalau ini kan dari kata yas'alu. Bisa kita misalnya ambil dari kata dhamir ana, as'alu. Berarti saya bertanya, tinggal menambahkan dhamir-dhamir nasabnya, ya. Kalau kita ingin tasrifkan seperti ini, maka dia menjadi as'aluhu, as'aluhuma, as'aluhum, as'aluha, as'aluhuma, as'aluhunna, as'aluka, as'alukuma, as'alukum, as'aluki, as'alukuma, as'alukunna, ya. Demikian. Jadi bisa diganti-ganti, ya, diganti-ganti dengan dhamir yang lain atau fi'il mudhari yang lain. Misalnya tas'alu, ya, atau nas'alu atau yang lainnya, ya. Demikian contoh dari tasrif fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir nasab, ya. Dan perhatikan di sana juga ada latihannya, ya. At-tamrin, latihan tarjim ila lughatil indonesiyyati. Terjemahkanlah, ya, terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia, ya, ke dalam bahasa Indonesia. Di sana ada as'aluka, ya, apa artinya?
Tas'aluni, apa terjemahannya? Yas'alunaka, ya berarti ini yas'alunaka, kata yas'aluna ditambah dengan domir ka, domir anta. Apa artinya? Ya. Ya, nanti di grup akan Ustaz pilih ya, atau Ustaz rangkum mana yang harus dikerjakan ya. Tapi secara keseluruhan latihan-latihan ini antum kerjakan ya. Antum kerjakan secara mandiri. Adapun tugas dari Ustadz nanti akan Ustadz pilih ya, mana yang akan menjadi tugas dari Ustadz ya. Baik, mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja pelajaran kita kali ini ya, tentang tasrif fi'il mudhari. Sekali lagi ingin Ustadz simpulkan, fahami pertama sekali definisi dari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' adalah huwa madalla ala hadatsin fi zamanil hal wal istiqbal. Fi'il mudhari' adalah kata yang dia menunjukkan suatu kejadian, suatu peristiwa, suatu pekerjaan yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang ya. Kemudian tanda fi'il mudhari' itu ada huruf mudhara'ah di awalnya. Huruf mudhara'ah itu adalah hamzah ya, nun, ya, dan ta. Kemudian wazan dari fi'il mudhari itu ada 3 ya. Ada wazan yaf'alu, ada wazan yaf'ilu, dan ada wazan yaf'ulu. Contoh atau mauzun dari wazan yaf'alu seperti yadhabu, yaqra'u, yas'alu, dan sebagainya. Contoh atau mauzun dari wazan yaf'ilu yaitu yarji'u, yajlisu, dan lain sebagainya. Contoh atau mauzun dari fi'il mudhari yang wazannya yaf'ulu seperti yadkhulu, yakhruju, ya, yaktubu, dan lain sebagainya. Kemudian pembagian fi'il mudhari tadi ada yang maklum dan juga ada yang majhul. Demikian juga pengertiannya. Maklum itu fi'il mudhari yang diketahui pelakunya. Ya, diketahui pelakunya. Sedangkan fi'il mudhari yang majhul adalah fi'il mudhari yang tidak diketahui pelakunya. Ya. Contoh-contohnya tadi sudah disebutkan. Kemudian tasrif fi'il mudhari'nya bagaimana? Itu sudah disebutkan juga. Ya, tasrif fi'il mudhari yang maklum. Kemudian terjemahan-terjemahannya itu juga harus difahami, ya. Difahami, dan domir-domir yang ada pada fi'il mudhari tersebut juga harus kita ketahui. Ya. Demikian juga dengan tasrif fi'il mudhari yang maklum dengan disertai domir tadi, ya. Menggabungkannya. Ya, menggabungkan domir-domirnya kepada fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir itu tentang tasrif fi'il mudhari yang dia bersambung dengan domir nasab. Ya, fi'il mudhari yang bersambung dengan domir nasab. Di mana domir nasabnya ini dia sebagai objek, ya, sebagai objek atau sebagai maf'ulun bihnya. Ya. Mungkin ini saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ustaz harapkan benar-benar dimurajaah. Ya, belajar tanpa murajaah itu sangat-sangat sangat-sangat minim hasil yang akan kita dapatkan. Ya, mungkin kita bisa paham sekarang, akan tetapi kalau tidak kita murajaahkan pelajaran-pelajaran kita, itu akan cepat kita lupa pelajaran tersebut ya. Jadi sangat penting murajaah. Ya, kita bisa menghafal ini dengan banyak murajaah. Ya. Dengan banyak murajaah. Mungkin ini saja. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.